Sebentar, saya tanya pada nilainya tulisan tangan atau ketik? Anda percaya Jokowi kuliah, mesti tidak percaya. Karena Anda konsep Anda pembenaran. Agar Anda benar kemudian itu tidak diakui. Tetapi sekali lagi, yang mengatakan bahwa Jokowi kuliah itu bukannya saya. Dosen mengatakan, mahasiswa temannya mengatakan. Kalau Gitu loh. keterangan KKN, dia ikut itu KKN. bernilai sama dengan keterangan yang didapatkan oleh Profesor Sofyan Effendi. Beberapa profesor rekannya dan mantan dekan fakultas sumber datanya mantan dekan berbeda. fakultas. Saya tadi Pak Prof Kun, saya ingin mengulang kembali pertanyaan saya bahwa Anda percaya bahwa Pak Jokowi alumni UGM dan punya ijazah palsu. Ini bukan karena Anda sekonyong-konyong ingin memiliki ijazah asli. Ini bukan sekonyong-konyong karena Anda ingin membela Pak Jokowi. Tidak, Mbak. Saya sangat konsisten tahun 2024 saya membaca petisi. Ketika saya membaca petisi kemudian diikuti di mana-mana, saya sangat tidak suka dengan kebijakan Jokowi. Jokowi itu pembohong. Dalam banyak hal dia pembohong. Dia adalah seorang presiden. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas yang seharusnya diemban oleh presiden. Tapi saya sebagai seorang dosen, saya melaksanakan perintah presiden. Presidennya justru mereka berbohong, maka saya tuntut dia untuk tidak berbohong. Makanya itu kemudian di banyak kesempatan, bahkan terakhir kemarin, seandainya saya masih punya kesempatan, dan artinya saya pada waktu Jokowi sebagai pemimpin atau presiden atau pemimpin publik, ketika dia memilih bahwa dia ada di belakang suatu partai politik, saya genjot. Karena apa? Karena dulu pada waktu dia mau menjadi lengser jadi presiden, dia mengatakan dia mau tinggal di rumah, tidak menjadi politisi, tapi sekarang dia masih bicara di situ, semakin tidak konsisten. Tetapi sekali lagi bahwa ketika... Jadi Anda tetap memiliki sikap kritis, pandangan kritis terhadap Pak Jokowi, ya. Tapi soal ijazah, di sini Anda ingin meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM, ya. Lulus dengan ijazah asli. Ya, okay. Bahwa saya seorang guru besar, saya harus memegang teguh kebenaran. Profesor boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Oke, Bung Rismon, Anda dipertanyakan terus bahwa kecintaan Anda pada alma mater itu justru memiliki daya rusak yang luar biasa. Alumni itu bagian dari sivitas akademika. Jadi saya juga bagian dari keluarga UGM, satu. Yang kedua adalah bagaimana Profesor Kunchoro menerangkan bahwa nilai mata kuliah dasar umum yang ditampilkan oleh Dirtividum itu nilai D untuk matematika, fisika, dan statistik. Jadi menurut kalau Profesor Kunchoro kan berdasarkan keterangan dari teman-temannya. Saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. Beliau juga mewawancarai sejumlah profesor dan mantan dekan Fakultas Kehutanan dan mengatakan Pak Jokowi itu tidak pernah lulus sarjana. Bentar Pak. Jadi begini. Jadi temuan saya sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Profesor Sofyan Effendi. Maret 2015 saya memegang sendiri, Prof. Saya memegang sendiri skripsi atas nama Joko Widodo dan tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama penguji tidak ada, apalagi tanda tangannya. Berkesesuaian dengan keterangan Profesor Sofyan Effendi ketika saya wawancarai, yaitu ya ketika Profesor Sofyan Effendi menanyakan ke pihak Fakultas Kehutanan UGM, ya di situ dikatakan ya didapatkan pernyataan bahwa memang skripsi itu belum diuji atau tidak diuji. Ya, jadi karena ini saya potong karena ada 3 hal yang karena meloncat-loncat. Yang pertama itu mengatakan tadi bahwa nilai D itu tidak lulus. Siapa yang bilang? Profesor Sofyan Effendi. Itu Profesor Effendi, aturannya gimana? Nilai D itu nilainya 1 itu lulus. MKGU, yang tidak lulus itu adalah E. Mata kuliah dasar umum, Prof. Bukan mata kuliah lainnya. Mata kuliah dasar umum di UGM sesuai dengan pernyataan Profesor Sofyan Effendi bahwa ada seleksi 4 semester. Itu berlaku di semua fakultas. Saya justru bertanya, Profesor Sofyan Effendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Dia tidak pernah bertemu dengan Jokowi. Pak Sofyan Effendi menjadi rektor tahun 2002. Begitu, sehingga yang terjadi apakah jadi rektor dia pada waktu Jokowi belum apa-apa pada waktu itu.
Sehingga dia tidak punya data. Data barangkali hanya dari orang-orang yang memberikan pada dia dan data itu adalah salah. Tapi bukan pada sumber yang benar. Terus Profesor Kuncoro punya data sekarang? Saya Atau punya data, saya bisa melihat. Artinya tadi saya katakan saya Maksudnya- KRS itu saya punya data. KRS, Iya. tetapi transkrip nilai Loh, akhir itu ada. KRS itu kan ada hasil nilai, bukan Iya. KRS tapi KHS, kartu hasil studi. Itu kan ada hasil Sebelum nilainya. lulus kan di UGM Iya. diberikan transkrip nilai akhir. Itu tulisan tangan dasarnya atau? kan KHS, dasarnya kan kartu hasil nilai. Iya. Gitu. Itu 2. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Effendi. Sebentar, Prof. Ini sedikit teknis argumentasinya. Tetapi ketika Prof mengatakan bahwa itu atas dasar apa Pak Sofyan Effendi mengatakan Iya. dia tidak tahu apa-apa, kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM, tetapi kenapa Prof Kun masih Tapi boleh saya masih dibilang berrelasi dengan lulusan UGM dan saya punya data tentang hasil studinya Jokowi. mengapa ketika data itu di tangan Prof Kun mengatakan bahwa inilah yang benar, dan ketika data itu di tangan Lah karena saya Bung dari Rismon dan sumber-sumber yang terpercaya. sumber dari Bung Saya Rismon tidak menduga dapat tidak. dipercaya. Karena apa? Sekali lagi, saya sangat kenal, sangat paham dengan Pak Sofyan Effendi. Ketika sehari sebelum saya diwawancarai oleh si Reza, saya bertanya dengan mantan dekan Fakultas Psikologi yang orang dekatnya. Oke, saya rasa itu tidak perlu diperpanjang karena Ya. kita tidak punya suara dari Pak Betul. Sofyan Effendi. Betul. Tapi Bung Rismon ini sekali lagi ingin mengatakan bahwa ini bagian dari kecintaan pada alma mater. Kalau saya tarik benang merahnya adalah karena kecintaan pada alma mater, memberikan pelajaran bagi publik, pencerahan pada publik. Sementara Prof Kuncoro ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Rismon dan 2 alumni UGM lain itu punya daya rusak yang luar biasa pada tanya, alma Mbak, mater UGM. Produk dari kecintaan itu apa, Mbak? Care and love. Hasilnya itu. Ini hate yang terjadi. Salah, Prof. Otokritik itu kan bagian dari kecintaan. Kalau bukan harus- otokritik sampai misalnya melaporkan ke Amnesty Nasional, memberitahukan kepada universitas-universitas di luar negeri, itu apakah itu otokritik? Begitu? Itu menjelekkan nama baik UGM, menjatuhkan nama UGM. Kemudian ketika tadi saya katakan lone wolf, Oke, orang-orang tadi Prof sudah mengatakan itu. Gitu loh. Jadi Anda harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan reputasi martabat UGM yang dirasakan oleh Prof Kun. Bagaimana Anda menjelaskan soal perbuatan yang sungguh sangat memiliki dampak pada UGM? Ya itu kan pertanyaan publik jelas sebenarnya. UGM sekarang menutup diri, tidak menjelaskan secara integral proses akademik yang dialami atau yang dilalui Pak Jokowi. Dan itu makanya saya bilang kesesuaian antara kesaksian dengan oleh Profesor Sofyan Effendi juga saya dapatkan dari pernyataan Pak Kasmujo yang tahun 2017 ya, Profesor Kuncoro nonton dialognya itu, bahwa di situ semua publik menyimpulkan bahwa di situ Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Ternyata 8 tahun kemudian dikoreksi Pak Jokowi sendiri menjadi dosen pembimbing akademis. Dan kemarin reuni dikoreksi lagi hanya menjadi dosen pembimbing. Begini Mas, kalau itu saya sangat-sangat paham. Saya pernah mahasiswa seperti itu. Pada waktu itu di Fakultas Kehutanan, itu yang menjadi pembimbingnya skripsi Pak Jokowi itu Pak Mitro. Saya kenal baik Pak Mitro. Pak Mitro itu sangat terkenal di ahli kayu lapis, satu-satunya dari lulusan Amerika yang mereka demikian glamor di fakultasnya. Sehingga membuat Jokowi ini dalam perspektif saya, dia tidak berani berhadapan dengan pembimbingnya. Karena itu apa? Dia kemudian melalui Pak Kasmujo ini sebagai orang yang kebetulan dia pembimbing akademiknya. Tapi itu kan asumsi Prof. Tapi dia pembimbing akademik, dia betul. Tapi disangkal oleh Pak Gitu loh. Kasmujo loh. Yang dia tidak adalah pembimbing skripsinya disangkal. Tidak, Prof. Begitu loh. Saya tanya sendiri, Profesor ketemu dengan Pak Kasmujo nggak? Nggak kan? Coba nanti di Jogja, di Pogung Kidul ditanyakan. Jawaban yang sama ya, sanggahan dari sanggahan dari Pak Kasmujo bahwa tidak ada perannya Sekarang dalam membimbing saya skripsi bertanya pada maupun Mas membimbing akademis atas nama Joko Widodo, itu juga didapatkan oleh jurnalis Kompas TV, Oke, pada Bung waktu- Dipo Nurbahagia. Jadi 2 orang kami ini menanyakan ke Pak Kasmujo dan jawabannya sama. Oke,
Di mana peran UGM sekarang meluruskan itu? Pada Siapakah waktu- sebenarnya dosen pembimbing akademis Joko Widodo? Pada waktu Pak Rismon ini menanyakan kepada Pak Kasmujo, wartawan menanyakan Pak Kasmujo, itu apakah dalam situasi yang rileks, santai, atau itu memberikan pressure, ada tidak pemuda. Kalau itu seorang peneliti yang baik, itu ada yang namanya kulon, raport, membina raport dan sebagainya, gitu. Apakah itu terpenuhi data itu? Bisa jadi mereka under pressure. Dan mereka sudah tahu bahwa Sekarang saya tanya, itu situasi itu Profesor Kuncoro katanya memiliki data. Siapakah dosen pembimbing akademis? yang desain pembimbing Pak akademik Jokowi, Kasmujo. sesuai Ini dengan data data. dari dekan yang Data saya dari dapatkan. dekan atau perkataan dekan atau melihat itu? Ini- Melihat ada Pak Kasmujo di Kalau- dosen pembimbing Nah, akademis. sekarang saya bertanya tadi, Kasmujo tadi ditanya itu dalam kondisi under pressure. Dia sudah pikun, usianya sudah 75 tahun. Begitu loh, ada rasa takut. Bagaimana dia self defense? Anda sering menuduh bahwa Jokowi berbohong. Mungkin enggak pada waktu itu si Pak Kasmujo berbohong aja untuk menutup agar jangan sampai ada pertanyaan lebih lanjut lagi. Karena terlalu besar Karena tekanan terlalu yang Makanya tekanan saya yang ada tanyakan, dari situ. ini kan orangnya sendiri menyanggah bahwa Ya itulah tidak- tadi saya Bentar katakan dulu, karena Prof. dia Saya kondisi ngomong under dulu. pressure Saya tadi. ngomong dulu, Anda Prof. ngomong tapi dengan saya diminta untuk paham dengan Anda tidak pernah memahami maksud saya. That's not Harusnya fair. sanggahan dari Pak Kasmujo itu bukan disanggah lewat perkataan juga oleh dekan. Tapi by data, bukti empirik ada enggak? Data tertulis, dokumen tertulis bahwa Pak Kasmujo itu dosen pembimbing akademis dari Pak itu Jokowi. Anda perlukan dari UGM. Iya, karena saya sepanjang itu cuma keterangan dari dekan, saya lebih percaya orang yang bersangkutan, Pak Kasmujo itu sendiri. Nah, bagaimana orang yang pernah mengalami proses akademik di UGM, dosen pembimbing skripsinya pun berubah, dosen pembimbing akademisnya juga berubah-ubah. Pertanyaannya, by data itu siapa dosen pembimbing akademis? By data, Prof. Bukan by statement. Dosen pembimbing akademiknya ya Kasmujo. Dan saya sangat memahami Kasmujo pada waktu itu dosen muda. Begitu loh. Sehingga saya setuju ketika Kasmujo saya belum berhak membimbing skripsi. Karena dia dosen muda. Yang sangat potensial itu adalah karena dosen muda. Itu saya dulu ketika menjadi dosen muda, saya membimbing mahasiswa-mahasiswa baru untuk bagaimana memilih KRS, bagaimana social adjustment di fakultas, itu tugas-tugasnya lebih santai, bukan kepada pada tesis skripsi dan sebagainya. Pemilihan mata kuliah itulah tugas dosen pembimbing dan ini dilakukan oleh Pak Kasmujo. Kenapa apa yang dikatakan oleh Prof. Kun ini tidak dikatakan oleh kampus, rektor, sehingga persoalan ini tidak perlu dibawa terlalu jauh. Tadi Prof sudah mengatakan mungkin tidak mau karena ini soal privacy, tapi kan ini sudah jadi urusan publik. Apakah Anda juga memiliki penilaian bahwa harusnya pihak rektorat UGM langsung menjelaskan ini secara rinci? Kalau saya ada hal yang lain, mungkin dari mereka itu punya buat apa ini mereka lakukan. Mungkin di universitas tidak bisa melihat untuk kepentingan apa. Apakah hanya untuk kepentingan pertanyaan Bang Rismon? Untuk menghentikan supaya ini Gitu loh. tidak terus-menerus menjadi polemik Nah, yang sekarang kalau menghabiskan misalnya energi. sekarang ini tidak usah dipermasalahkan aja sudah ada masalah. Tapi ketika ini masih diorkestrasi terus ya kan jadi masalah. Saya nggak setuju dengan orkestrasi itu seolah-olah ada partai politik atau pendana. Oh tidak, Prof. orkestrasi itu bukan seperti itu. Undang-undang Saut nomor- menyaut informasi itu orkestrasi. Jadi maaf kalau Anda mengatakan orkestrasi itu bukannya dengan politik, tidak. Saya tidak Undang-Undang berhubungan nomor dengan 14 politik. tahun 2008 Saya tidak mau tentang berbicara kalau keterbukaan urusan informasi politik. publik, Prof. Ijazah yang telah dipakai untuk mendapatkan jabatan publik itu adalah milik publik. Saya adalah warga negara pembayar pajak dan Joko Widodo telah menggunakan ijazahnya tersebut setidaknya 2 kali, tahun 2014 dan 2019 untuk mendapatkan jabatan presiden. Sekarang pertanyaannya, Jokowi bertanggung jawab harusnya menunjukkan kepada kita semua sebagai warga negara pembayar pajak bahwa ini loh ijazah yang saya pakai untuk mencapai jabatan presiden. Oke, itu bukan hak kami. itu bukan urusan saya. Urusan Anda adalah nomor 14 ijazah tahun palsu. 2008. Tapi bukan saya, urusan saya. Hak mengeluhkan itu bukan saya. Urusan Jokowi dengan Anda. Gitu. Tapi kalau ijazah palsu saya pertahankan.
Tugas saya mementarkan ijazah palsu. Karena itu terkait dengan Kalau terkait alma dengan mater. UGM. Dari mana Pak Profesor Kunchoro yakin bahwa ijazah Jokowi asli? Loh tadi saya bilang, Apanya? dia itu kuliah di UGM. Teman-temannya membuktikan, saya punya daftar nilai. Gitu loh. Ada transkrip semuanya. Itu apa tidak? Makanya transkrip nilai atau KRS? Transkrip nilai ada. Akhir, tulisan tangan. Itulah tadi. Nilainya Anda tadi selalu itu makanya- memancing saya pada tulisan tangan. Tapi persoalannya adalah Makanya kalau itu Profesor hanya- Kunchoro sebentar. benar-benar melihat transkrip nilai Sebentar, akhir saya itu, tanya pada nilainya tulisan tangan atau ketik? Anda percaya Jokowi kuliah mesti tidak percaya. Karena ada dalam konsep Anda pembenaran. Agar Anda benar kemudian ini tidak diakui. Tetapi sekali lagi, yang mengatakan bahwa Jokowi kuliah itu bukannya saya. Dosen mengatakan, mahasiswa temannya mengatakan. Kalau Gitu loh. keterangan KKN dia ikut itu bernilai KKN. sama dengan keterangan yang didapatkan oleh Profesor Sofyan Effendi, beberapa Sebentar. profesor rekannya Jangan dan mantan disamakan. dekan fakultas Sumber datanya mantan kan dekan berbeda. Fakultas Kehutanan. Gitu loh. Mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM diwawancarai oleh Profesor Sofyan Effendi mengatakan Jokowi tidak pernah diuji skripsinya. Oleh Sekarang- karena itu tidak ada tanda tangan penguji di skripsinya. Coba Prof, di UGM ada tidak skripsi tanpa lembar pengesahan penguji? Anda pertanyaan saya tanya. Iya. Di UGM ada berapa cara pengujian seperti itu? Di kehutanan ada berapa cara? Anda tahu, hanya mengatakan skripsi. Ada ujian skripsi, ada ujian pendadaran. Begitu? Ada data siapa ujian skripsi, penandatangan ada. Nilainya mungkin di situ jelek. Tapi ketika pendadaran dia memertekan dengan baik, nilainya bisa menjadi baik dan lulus. Setelah ujian skripsi Ada ya? Ada dilakukan pendadaran. revisi kan? Oh, berdiri karena pendadaran. Dilakukan revisi, lalu mendapatkan lembar pengesahan penguji. Dia ada pendadaran. Kemana lembar pengesahan penguji pada skripsi Joko Saya Widodo? tidak tahu. Yang saya tanyakan langsung 15 April 2025 kepada Profesor Wening, memang tidak ada. Sorry, saya akan membela Wening. Anda selalu mencari slip of tongue sebagai satu kesalahan. Kenapa slip Dia of tongue? mengatakan fakultas kedokteran, di mana-mana muncul Itu bukan saya, kedokteran. Prof. Itu bukan saya. Tapi kelompok Anda mengatakan seperti itu. Dan itulah yang saya katakan orkestrasi Kembali tadi. ke topik tadi. Gitu loh. Nggak usah itu. Lembar Kenapa pengesahan penguji. Anda kembali ke topik tadi? Ini hubungannya dengan Saya orkestrasi tanyakan penjelekan kepada nama UGM. Profesor Wening, tidak ada lembar pengesahan penguji pada skripsi atas nama Joko Widodo. Kemana itu Prof? Memang tidak ada. Ada nggak data KKN Pak Jokowi? Belum kami temukan. Tiba-tiba Dirtipidum mengumumkan tahun 1983 KKN Pak Jokowi di Desa Wonosegoro, Kecamatan Desa Ketoyan, Oke. Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Dan direvisi lagi oleh Pak Jokowi menjadi tahun KKN 1985 Sekarang saya awal. tanya Mas, apakah Bu Wening itu paham Pak Jokowi? Tidak. Dia hanya karena menjabat jabatan sebagai wakil rektor dan Maka Anda ia harus- datang, Anda tanya, harus menjawab. Loh, Tapi dia, kedatangan- loh, Gini, yang Prof. ngerti itu adalah fakultas. Kalau begitu ngapain diterima kedatangan kami? Lah karena Dan mereka memberikan waktu, ruang, dan tempat kepada Nah. kami. Artinya apa? Mereka sudah bersedia dong menerima kedatangan kami. Dan Anda berharap penjelasannya bisa memberikan kejelasan, juga jangan malah membuat Anda makin bertanya-tanya. Iya, kalau Tapi begitu. pertanyaan- saya tidak melihat seperti itu. Tapi pertanyaannya, apapun yang akan dijelaskan oleh pihak rektorat, Anda dan kelompoknya pasti juga Tidak tidak akan akan percaya. puas.